Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Husna Anggreni, NIM 42522020. Di sini saya akan menjelaskan konfigurasi akses point. Hal pertama yang kita lakukan adalah kita menyambungkan akses point dengan laptop yang akan kita setting di akses point tersebut. Kemudian setelah itu kita pastikan sudah terkoneksi akses point dengan laptop. Kita mengecek terlebih dahulu pengetahuan IP-nya apakah sudah tersambung atau tidak. Nah, setelah itu kita masukkan di web browsernya. Kita masuk di web browser di laptop kita, ketikkan TP-Link, HP, net atau IP juga alamat IP otomatis atau alamat IP default dari access point. Alamat IP-nya yaitu 192.168.0.254 atau juga bisa menggunakan nama domainnya TP-Link hp.net. Lalu ada tampilan login seperti ini. Nah, di tampilan login ini kita masukkan username dan password. Admin dengan admin ini adalah username dengan password default yang ada di access point tersebut. Kemudian pada angka yang pertama kita harus melakukan set SSID. Nah, ini dia. SSID ini adalah setting nama-nama WiFi. Kita masuk di pengaturan wireless di sebelah kiri wireless, lalu kita masuk dan kita perhatikan, lalu kita masuk dan perhatikan wireless network. Nama adalah nama SSID-nya kelompok 2. Nah, ini dia nama kelompoknya. Lalu jangan lupa kita save. Kemudian setelah itu men-setting nama WiFi di SSID-nya, kita masuk di pengaturan wireless security. Kita mengatur password dari wireless saya yaitu 123456778. Kemudian jangan lupa kita save. Nah, setelah itu kita masuk di pengetahuan DHCP. Nah, ini dia. Di sini saya akan mencoba terlebih dahulu untuk mengaktifkan DHCP-nya belakang DHCP, lalu kita save. Nah, di sini saya ada start di IP-nya 192.168.0.100. Artinya ada 199 perangkat yang bisa terhubung ke wireless tadi. Lalu kita save, kemudian kita teks koneksi klien kita yang pertama. Kemudian kita masuk ke command prompt pada laptop itu, lalu kita ketik IP configuration. IP configuring ini untuk mengecek alamat IP yang sudah kita dapat kan tadi pada wireless yang sudah kita atur ini. Kenapa kita men-setting DHCP-nya itu enable, maka IP yang otomatis secara didapatkan hal tersebut yaitu IP 192.168.0.2. Lalu kemudian ini gateway access point selanjutnya yang kita tes ping yaitu 192.168.0.2. Pastikan hasilnya berhasil seperti ini. Lalu kita pin juga gateway. Ini dia gateway-nya. Kita pin juga gateway-nya IP dari access point tersebut. Pastikan hasilnya seperti yang selanjutnya. Nah, setelah itu kita akan mencoba untuk mendisablekan kan HDCP-nya tersebut. Kita termasuk kembali ke web browser yang kita setting tadi, IP access point-nya yaitu setelah itu kita mengasibelkan masuk di DHCP, lalu kita mengasibelkan DHCP-nya. Nah, lalu kita save. Jangan lupa kita save ya. Kemudian kita menguji teks koneksinya. Nah, ini dia teks koneksi yang sama seperti yang tadi yang terlebih dahulu, dan kayak WiFi dan diatur dan disetting.
Lalu setelah itu kita masuk di pengaturan setting API-nya. Nah, di sini ada pengaturan. Kita atur di sini karena kita off-kan HDCP-nya, maka kita harus masukkan sendiri IP-nya yang kita inginkan. Misalnya, di sini saya akan mencoba IP yang sudah saya masukkan, yang itu adalah 192.168.0.1 dan subnet masknya itu adalah 25.25.25.25.0. Nah, setelah itu kita masuk di command prompt lagi, kita coba lagi ping kayak seperti tadi, yang itu 192.168.0.2. Nah, pastikan hasilnya seperti yang tadi dan IP yang divisi dan ada di access point. Nah, selanjutnya kita akan buat pool IP. Pool IP yaitu kita akan membatasi IP tadi yang ada dua yang kita gunakan, sementara cuman 5 yang kita atau 10 itu terlalu banyak kelebihannya. Jadi kita bisa batasi buat pool IP. Caranya kita masukkan di menu HCP, lalu kita lihat di sini enable di HCP-nya, lalu kita bagian start di IP address-nya itu kita atur 192.168.0.100 dan di start IP-nya itu kita bisa mengambil dari 0 sampai sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, di sini saya membutuhkan 5, yaitu 192.168.0.100. Nah, yang saya butuhkannya itu cuma IP 5 saja. Nah, seperti itu. Lalu jangan lupa kita save. Nah, yang terakhir kita masuk ke command prompt lagi. Kita menguji teks koneksinya dan antara klien kita seperti yang tadi, seperti IP 192.168.0.2 dan dari access point dan IP klien 192.168.0.2 dan ada juga di bawah 192.168.0.254. Nah, mungkin sampai di situ yang saya bisa paparkan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.